Selamat pagi, siang, atau sore kepada dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Muhammad Rizal SH MHCSA, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Alfred Nobel Sitanggang, mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video presentasi saya sebagai pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Judul presentasi yang saya angkat adalah Sengketa Hak Asuh Anak dalam Perceraian Perkawinan Lintas Negara. Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 57 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Utara yang akan saya cantumkan di deskripsi. Mari kita masuk pada latar belakang dan isu hukum. Di era globalisasi ini, interaksi antar warga negara yang berbeda yurisdiksi semakin intens. Salah satunya terwujud dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Perkawinan campuran membawa kompleksitas hukum perdata dua negara sekaligus. Benturan yurisdiksi muncul ketika perkawinan dilangsungkan secara sah di luar negeri, namun kemudian proses perceraiannya berlanjut di Pengadilan Negeri Indonesia. Masalah krusial yang paling sering memicu sengketa berkepanjangan adalah perebutan hak asuh, pembatasan hak komunikasi, serta pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Tujuan analisis ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penerapan asas-asas hukum perdata internasional oleh majelis hakim, ketetapan yurisdiksi pengadilan, serta akurasi titik taut hukum yang digunakan. Secara akademis dan praktis, studi kasus ini sangat relevan untuk memberikan gambaran konkret mengenai kepastian hukum serta perlindungan bagi anak di bawah umur yang memiliki hubungan nasab bilateral lintas dua negara yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai identifikasi para pihak dan kronologi kasus. Mari kita mulai mengidentifikasi pada pihak dan kronologi pada perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 57 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Utara. Subjek hukum dalam sengketa ini terdiri dari penggugat Adrian Simon Flat, seorang warga negara berkebangsaan Rumania, tergugat Ann Maria Francisca Kinoto, seorang warga negara Indonesia. Fakta hukum dari garis waktu perkara ini bermula pada tahun 2019, di mana para pihak melangsungkan perkawinan sah di Rumania dan dikaruniai seorang anak. Namun pada tahun 2021, hubungan rumah tangga mulai mengalami keretakan sehingga memicu pemisahan tempat tinggal secara faktual. Sengketa memuncak ketika gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana penggugat menuntut perceraian sekaligus memperebutkan hak asuh anak, hak akses komunikasi antara ayah dan anak, serta pembebanan nafkah anak pasca perceraian. Selanjutnya kita bahas analisis unsur asing dan yurisdiksi hukum perdata internasional. Dalam kacamata hukum perdata internasional, perkara ini secara mutlak merupakan perkara hukum perdata internasional karena mengandung unsur asing atau foreign element. Kita dapat membedakannya melalui dua instrumen titik taut. Pertama, titik taut primer yang didasarkan pada faktor personil, yaitu adanya perbedaan kewarganegaraan yang melekat pada pihak Rumania melawan Indonesia. Kedua, titik taut sekunder yang didasarkan pada faktor teritorial, di mana tindakan hukum berupa perkawinan campuran tersebut dilakukan secara eksteritorial di luar yurisdiksi Indonesia, tepatnya bertempat di Rumania. Selanjutnya, bagaimana dengan penentuan yurisdiksi forum atau lex fori dan pilihan hukumnya? Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara hukum berwenang mengadili perkara ini berdasarkan asas lex fori. Kompetensi ini sah karena objek sengketa, yaitu pihak tergugat beserta anak mereka saat ini berdomisili nyata di wilayah hukum Jakarta Utara, yaitu di Indonesia. Meskipun pernikahan dilakukan di Rumania, majelis hakim menerapkan hukum intern domestik Indonesia sebagai dasar penyelesaian sengketa. Pendekatan ini sejalan dengan asas hukum perdata internasional lex loci domicili atau habitual residence, yang menegaskan bahwa status personal dan perlindungan anak tunduk pada hukum tempat di mana anak tersebut berpusat kehidupan dan berada secara nyata saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori yang ada untuk membahas kasus ini. Untuk memperkuat analisis, mari kita bedah pertimbangan hakim menggunakan 3 landasan teori dari ahli hukum di dunia yang termuat
dalam slide ini. Teori pertama dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny mengenai seat of legal relationship. Savigny menyatakan bahwa setiap hubungan hukum memiliki tempat kedudukan alami yang melekat pada domisili tetapnya. Pada kasus ini, karena anak berpusat kehidupan di Indonesia, maka hukum Indonesia lah yang menjadi tempat kedudukan alami sengketa tersebut. Teori kedua adalah konsep dari Geraldine van Buren mengenai the best interest of the child. Teori ini menegaskan bahwa penentuan hak asuh anak wajib berfokus pada stabilitas psikologis, keselamatan, tumbuh kembang anak, bukan berdasarkan ego kedaulatan negara atau nasionalisme orang tua. Teori ketiga yang saya ambil itu berdasarkan dari pemikiran Pasquale Stanislao Mancini mengenai orde publik atau ketertiban umum. Mancini merumuskan bahwa hukum asing dapat dikesampingkan oleh pengadilan setempat apabila dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban umum nasional. Dalam konteks jurisprudensi Indonesia, perlindungan hak anak di bawah umur mutlak merupakan bagian dari orde publik yang harus diprioritaskan oleh hakim. Kemudian selanjutnya pertimbangan hakim, kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian akhir ini, kita melihat implementasi teori tersebut ke dalam amar putusan hakim. Hak asuh anak dijatuhkan kepada ibu yang merupakan WNI. Hakim mempertimbangkan aspek tumbuh kembang, anak usia di bawah umur, serta doktrin the best interest of the child. Hak akses diberikan kepada ayah yang merupakan WNA. Hakim secara bijak menjamin hak komunikasi dan berkunjung bagi penggugat demi menjaga hubungan nasab biologis anak. Kewajiban nafkah dibebankan kepada ayah. Penggugat tetap diwajibkan memberikan nafkah finansial sebagai bentuk tanggung jawab material seorang kepala keluarga. Sebagai kesimpulan, putusan Pengadilan Jakarta Utara nomor 57-PDT-G-2023-PN Jakarta Utara merupakan contoh konkret penegakan hukum perdata internasional yang berkeadilan di Indonesia. Pengadilan terbukti memiliki yurisdiksi penuh, dan hakim secara tepat menggunakan hukum nasional demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai rekomendasi akademis, bagi para pelaku perkawinan campuran, sangat krusial untuk segera melakukan pencatatan dan pelaporan kawin luar negeri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah kembali ke Indonesia. Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan, baik prenuptial maupun postnuptial agreement, mengenai pemisahan harta dan mitigasi pengasuhan, sangat disarankan untuk memberikan kepastian hukum yang kokoh jika terjadi sengketa lintas negara di kemudian hari. Putusan ini menjadi bukti nyata bahwa asas-asas hukum perdata internasional dapat diterapkan secara presisi demi melindungi hak anak lintas batas negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Rizal, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan dalam penyampaian materi ini. Salam sejahtera bagi kita semua.